Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat ingin menjelaskan materi tentang usaha tani. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari usaha tani. Menurut seorang tokoh Sukartawi, ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif apabila sumber daya yang dimiliki dapat dialokasikan. Dan dikatakan efisien itu yang seperti apa? Apabila sumber daya dapat mengeluarkan output lebih besar daripada input. Dan selanjutnya menurut Bapak Adi Wilaga, menurut beliau, ilmu usaha tani adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan orang melakukan pertanian dan permasalahan yang ditinjau secara khusus dari kedudukan pengusahanya sendiri. Menyelidiki cara-cara seorang petani sebagai pengusaha dalam menyusun, mengatur, dan menjalankan perusahaan itu sesuai dengan prinsip yang sudah dimanajemenkan. Dan berikutnya menurut Bapak Musar, usaha tani adalah pertanian rakyat dari perkataan farm yang diartikan sebagai suatu tempat atau sebagian dari permukaan bumi di mana pertanian diselenggarakan oleh petani, baik sebagai pemilik, penyakap, maupun manajer yang digaji, dan himpunan dari sumber alam yang terdapat pada suatu tempat yang diperlukan untuk produksi pertanian, tanah, air, sinar matahari, dan lain-lain yang berkenaan tentang usaha tani. Dan untuk bagaimanakah gambaran usaha tani di Indonesia? Jadi gambaran usaha tani di Indonesia itu dapat kita bagikan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, berusaha dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang meningkat. Dan yang kedua, mempunyai sumber daya yang terbatas sehingga menciptakan hidup yang rendah. Ketiga, bergantung sebagian atau seluruhnya pada produksi yang subsisten. Keempat, kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan akses informasi sosial. Dan yang terakhir, dilakukan oleh petani kecil. Itu yang menjadi gambaran usaha tani di Indonesia sekarang ini. Berikutnya, tingkat dari pertumbuhan usaha tani. Tingkat dari pertumbuhan usaha tani ada 3 poin. Yang pertama, usaha tani yang memiliki ciri-ciri ekonomis kapitalis. Yang kedua, usaha tani yang memiliki dasar ekonomis sosialis komunistis. Dan yang ketiga, usaha tani yang memiliki ciri-ciri ekonomis. Nah, berikutnya alat yang digunakan untuk pengelolaan dalam usaha tani. Yang pertama, pengelolaan sederhana seperti cangkul. Yang kedua, membajak. Yang ketiga, mekanisasi. Dan yang terakhir, IT atau teknologi seperti jetor dan lain sebagainya. Nah, berikutnya klasifikasi dalam usaha tani. Pola usaha tani. Yang pertama ada pengairan teknis atau teknis pengairan dalam mengairi usaha tani seperti dalam masalah persawahan, perkebunan. Lalu yang kedua ada pengairan setengah teknis, yang ketiga pengairan sederhana, dan yang terakhir adalah tada hujan.
Berikutnya adalah tipe usaha tani. Jadi apa-apa macam dari usaha tani. Yang pertama ada usaha tani padi. Yang kedua ada usaha tani palawija atau serelia, jagung atau umbi-umbian. Yang ketiga ada pola usaha tani seperti monokultur, tumpang seri atau campuran, dan tumpang gilir. Dan yang terakhir ada pengolahan hasil, packing, distributor, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada perusahaan pertanian. Jadi karakter pertanian yang menggunakan sistem lebih luas dan terbuka untuk meningkatkan hasil produksi dan keuntungan pada bidang usaha pertanian. Jadi seperti itulah pengertian dari perusahaan pertanian itu. Nah, berikutnya ciri-ciri perusahaan pertanian. Apa yang menjadi ciri-ciri perusahaan pertanian? Jadi yang pertama ada pemakaian seluas-luasnya alat pertanian yang terbaru dan hasil ilmu pengetahuan yang sudah diriset. Yang kedua, penggunaan cara penanaman sebaik-baiknya. Yang ketiga, pemakaian pupuk buatan dan organik seperti pupuk sintetik maupun organik seperti kompos contohnya. Berikutnya pembukaan tanah yang masih kosong. Lalu mekanisasi dan otomatisasi produksi yang baik. Seperti contoh yang sudah dijalankan oleh mesin di pabrik. Berikutnya penggunaan ilmu kimia dan produksi. Dan yang terakhir terdapat elektrifikasi perekonomian rakyat, yaitu perombakan semua cabang perekonomian sampai kepada produksi yang besar. Nah, setelah penjabaran tentang ilmu usaha tani yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin ada baiknya kita mengenal tentang sejarah usaha tani di Indonesia. Jadi di Indonesia dulu sejarahnya usaha tani itu pertanian dilakukan secara sederhana dan hanya untuk mempertahankan hidup saja. Jadi jangankan untuk memikirkan keuntungan, pemikirannya itu cuma untuk sebatas bisa mempertahankan hidup, bisa makan hari ini, gitu. Yang kedua, masyarakat hanya menanam apa saja yang diperlukan, seperti umbi-umbian, padi, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Lalu teknis yang digunakan sederhana, termasuk dalam hal mempersiapkan lahan, alat-alat, hewan, dan lain sebagainya. Terus terbagi kelompok yang bisa menanam, yang bisa meneruskan usaha tani, dan kelompok yang tidak bercocok tanam, memilih, memelihara, dan menggembala ternak. Jadi dahulu itu terbagi menjadi dua kelompok. Misalnya kelompok ini mereka berusaha dalam usaha tani, berkecimpung dalam pertanian. Nah, kelompok lain bekerja tentang menggembala ternak dan lain sebagainya. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Rahmat Hidayat izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.